Ruang lingkup pada penelitian ini difokuskan pada wisata trekking yang ada di Desa Matotunan, yaitu salah satu desa penyangga di kawasan Taman Nasional Siberut yang juga merupakan desa wisata dengan budaya mentawainya yang sangat kental. Adanya daerah penyangga sendiri memiliki fungsi sebagai barier tambahan dalam kegiatan konservasi dan pemanfaatan masyarakat. Namun pada kenyataannya masyarakat masih sangat bergantung dengan hutan. Adanya potensi yang besar dalam sektor pariwisata, yaitu wisata trekking dapat menjadi alternatif dalam transisi mata pencaharian masyarakat. Pemanfaatan hutan dalam kegiatan wisata harus dilakukan dengan lestari. Adanya penurunan kualitas alam merupakan salah satu dampak negatif adanya aktivitas wisata alam. Oleh karena itu, dalam pariwisata berbasis alam diperlukan suatu instrumen mengenai kebijakan dalam pemanfaatan hutan secara lestari. Teori tersebut mengindikasikan bahwa pariwisata alam yang ideal adalah pariwisata yang dapat berkelanjutan, yaitu tanpa mengurangi kualitas atraksi alam itu sendiri. Sehingga kebutuhan pariwisata alam saat ini dapat diwariskan pada generasi mendatang. Suatu kegiatan pariwisata dapat berlanjut jika pariwisata dapat memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat sekitar, serta dapat menekankan wisatawan dan masyarakat sekitar untuk melakukan pelestarian lingkungan dalam jangka panjang. Dengan demikian, keberlanjutan pariwisata dalam aktivitas ekonomi dapat tercapai dalam rangka transisi ke ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan. Dalam hal ini, instrumen daya dukung juga dapat menjadi suatu kebijakan dalam pengoptimalan pengelolaan dampak lingkungan dari wisata trekking. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengestimasi besaran daya dukung wisata trekking di Desa Matotunan dengan menggunakan konsep daya dukung yang dikemukakan oleh Cifuentes 1992 berupa PCC, RCC, dan ECC. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi lapangan, wawancara pengunjung, dan pengelola yang kemudian digabungkan dengan data sekunder. Adapun kebutuhan data dari daya dukung fisik berupa luas area wisata, luas kebutuhan berwisata, durasi kunjungan, dan durasi operasional. Sedangkan pada daya dukung real berupa topografi, iklim, tanah, air, dan lingkungan umum. Kemudian pada daya dukung efektif didasarkan pada manajemen dari pengelolaan wisata. Terdapat 4 jalur trekking dengan hasil total keempat jalur tersebut memiliki nilai PCC sebesar 11.674 orang per hari. Nilai PCC ini didasarkan pada aspek ruang dan waktu saja. Untuk itu perlu pelibatan faktor koreksi dalam RCC. Nilai RCC sendiri dengan ke-9 faktor koreksi didapatkan sebesar 255 orang per hari. Dalam pengusahaan pariwisata tentu tidak lepas dari adanya pengelolaan. Untuk itu dengan melibatkan faktor manajemen dalam ECC didapat menghasilkan nilai daya dukung yang lebih akurat. Faktor manajemen sendiri didasarkan pada kapasitas pengawasan dari staff guide dihasilkan nilai sebesar 50 orang per hari. Hasil dari nilai daya dukung ini dapat menjadi bahan dalam perumusan strategi pengelolaan pariwisata alam yang berkelanjutan.